Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bupati, gubernur, wali kota, pakai jabatan kekuasaan kalian untuk menolong pondok pesantren. Jabatan tak lama, 2 periode paling lama, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang lama adalah pondok pesantren. Ini contoh pesantren Darussalam Kabul. Sampai hari kiamat pesantren ini akan tetap tegak berdiri menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak yang sudah mengkhawatirkan ke saya, Ustadz, kami khawatir bagaimanalah agaknya masa depan Ahlussunnah di Riau. Kita ini sudah dikepung Wahabi, Pak Ustadz. Saya bilang ada benteng terkuat dan benteng tertua, itulah dia pesantren Darussalam Kabul, yang insya Allah dari sinilah akan menyebar pondok pesantren ke seluruh penjuru Nusantara, penjuru Lancang Kuning. Takbir! Kenapa Ustadz semangat? Iko bukan semangat, kepanasan. Bisa geserkan kipas itu ke situ. Jadi kalau nampak Ustadz berceramah berapi-api, itu bukan tuan-tuan semangat, arahkan kipas itu kayaknya agak sojuknya sedikit. Nang keempat, Buya tidak hanya mementingkan pesantren, tapi beliau mementingkan jam'iyah. Makanya awalnya pesantren ini namanya adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Baca sejarahnya. Ini Ustaz Somad dapat dari mana ini? Makanya belilah buku biografi. Beli, banyak di situ banyak. Ingat Ustaz Aprijon lah 2 kali sobi kok. Ini memang setiap 5 boleh ini iklan itu kan gitu. Ini kan namanya Darussalam, betul, tapi di awal-awal dulu. Maka sampai hari ini adalah Pondok Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah, bersama kita hadir sekarang Ketua Perti Al-Mukarram Buya Gamal Abdul Nasir, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Orang Perti, pengurus Perti, tidak sah Pertinya kalau belum bersuluk. Beliau sudah bersuluk bersama pengurus Jakarta, datang gara-gara saya ceramahkan tidak sah Pertinya, bersuluk uang. Apa pelajaran dari yang keempat ini? Jangan menjadi raja sendirian di pesantren, tak peduli dengan keadaan umat. Haddatsana Ibnu Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala fulan wa qala fulan. Tak mengerti dengan dunia. Syekh tidak meninggalkan dunia luar, beliau tetap peduli dengan organisasi. Kenapa? Karena almarhum Syekh Abdul Ghani, ayah beliau, adalah bersahabat dekat dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang dan Inyak Jaho, para pendiri Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kita ini Perti apa NU? Kita ini Perti apa Al-Wasliyah? Kita ini Perti. Jadi waktu acara di Kubang, datanglah seorang kampung. Ustaz, apa? Saya mau nanya Ustaz. Nanya apa? Ustaz ini sebetulnya NU, Perti apa Al-Wasliyah? Kenapa begitu? Karena kami baca-baca data Ustadz di Perti bagian komisi fatwa, Ustadz di Al-Wasliyah bagian komisi dakwah, Ustadz di NU sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail NU, Ustadz di Muhammadiyah penasehat lazismu. Bingung kami, Ustadz ini ormasnya apa katanya. Jadi saya tanya, Bapak ini siapa? Saya Intel Pak Ustadz. Rupanya Intel kok banyak lu bodoh, nggak tahunya membuat laporan ke atas. Jadi Intel kau mau tahu. Ada ulama besar di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini merantau dari Bukit Tinggi, belajar bahasa Arab, tafsir, fikih, hadis di Makkah. Kalau buah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Begitulah
bapaknya cerdas, nasibnya baik, nikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi, orang kaya Makkah. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif Hussein. Waktu itu Makkah belum lagi revolusi King Abdul Wahab, belum 1924. Dibawalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ke istana sholat. Yang jadi imam Syarif, penguasa Makkah. Waktu sembahyang, begitu skenario Allah, salah baca Syarif, salah baca ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Selesai sholat, tertarik Syarif berdialog dengan Syekh Ahmad Khatib. Akhirnya diangkatlah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi menjadi imam Masjidil Haram. Bangga tak menjadi orang Sumatera? Bangga tak menjadi orang Minangkabau? Ambo kalau ceramah di Sulawesi ditanya dia orang, Ustadz Minangkabau? Iyo kata. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi meninggal tahun 1916, sedangkan revolusi King Abdul Aziz 1924. Maka murid-murid dia inilah pulang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu muridnya pulang ke Jombang, Jawa Timur, namanya Mbah Hasyim Asy'ari, mendirikan jamiah namanya Nahdlatul Ulama 1926. 2 tahun sesudah itu muridnya ada yang pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan jamiah namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah dia Inyak Candong dan Inyak Jaho. 1930, 2 tahun sesudah itu muridnya satu lagi di Medan mendirikan jamiah namanya Syekh Hasan Maksum, mufti kerajaan Delhi, imam besar kerajaan Imam Delhi Medan Sumatera Utara, mendirikan jamiah namanya Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Wasliyah Perti NU itu memiliki 3 kesamaan. Pertama, akidahnya Asy'ari, kedua, fikihnya Syafi'i, yang ketiga, tasawufnya Sunni Al-Ghazali. Bedanya dengan Perti, perhatikan baik-baik, Perti ada yang keempat, tarekatnya Naqsabandi. Itu tidak ada di NU. Di NU belakangan baru berdiri namanya Jam'iyah Tariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Sedangkan di Al-Wasliyah tidak mengurus tarekat sama sekali, tarekat berdiri sendiri. Ini salah satu keistimewaan yang mesti kita jaga. Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Bagaimana Bapak Ibu yang saya sampaikan ini? Jelas? Alhamdulillah, saya selama ini menyampaikan tausiah jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas ceramahnya, mic-nya ndak kue. Kalau ada yang mengatakan somad itu ndak jelas cakapnya, inyo tidak menonton full 1 jam. Yang ditontonnya yang video pendek potong-potong 1 menit di TikTok. Kalau dia tonton utuh, maka saya selalu menyampaikan utuh. Poin yang keempat, jangan hanya belajar pesantren, jangan hanya baca kitab, tapi penting juga berorganisasi. Karena organisasi itu adalah jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, ketua Perti, pengurus Perti datang kemari. Profesor Dr. Munzir Hitami menjadi rektor UIN Suska, menjadi direktur pasca sarjana, mau besuluk. Profesor mau besuluk. Eko bau S1 itu pun online, nggak mau besuluk. Apa kok? Buya-buya godang datang ke sika besuluk, mengambil baiat, cara berzikir. Nah, ini penting. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, ayahnya orang mulia Syekh Abdul Ghani, ilmunya banyak, 11 hatam, 11 tahun hatam macam-macam kitab kepada Syekh Mudawali. Nasabnya mulia, ilmunya banyak, pesantrennya ada. Kenapa dia tidak sombong? Ini poin yang berapa? Nan satu menyabit sampai nan satu menyabit 5. Rupanya mereka lah ikhtilaf.
Yang kelima, kenapa Syekh ini tidak angkuh, tidak sombong? Karena dia belajar mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Tunjukkan saya di mana fakultas yang mengajarkan mati sebelum mati. Fakultas tarbiyah? Tidak. Mohon maaf Ustaz Afrijan. Fakultas Usuluddin? Tidak. Mohon maaf Ustaz Nixon. Di mana yang mengajarkan mati sebelum mati? Yang mengajarkan mati sebelum mati adalah Fakultas Tarekat Naqsyabandiyah. Mandi dulu. Mandi apa itu? Mandi taubat, mandi mayat. Setelah mandi dipakaikan kain putih. Apa itu? Kain kafan. Dibisikkan talqin ke telinga, la ilaha illallah. Talqin. Sesudah itu masuk ke liang lahat. Mana liang lahatnya? Itulah kelambu. Maka kelambu suluk tidak boleh, sebab tidak ada liang lahat bulat. Dulu Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya oleh orang, Bapak, kenapa orang tarekat itu pakai kelambu? Dijawab dia Ustaz Tengku, dia banyak nyamuk. Ya, orang bertanya macam-macam, jawabannya ya macam-macam. Tapi ketika awak duduk dalam kelambu, pada hakikatnya awak sedang berada di alam barzah, alam kubur. Jadi ibu-ibu, kalau ada lakinya yang mabuk dengan dunia, bawa ke sini biar dimasukkan ke liang lahat. Bapak-bapak, kalau ada yang bininya mak lampir, bawa ke sini. Cari jadwal suluk. Suluk awak setahun berapa kali Bu ya? 2 kali. Ramadan sekali, Zulhijjah sekali. Mandi, pakaian mayat, talqin la ilaha illallah, duduk dalam liang lahat. Insya Allah hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Ambo diancam deh orang, Ustaz Somadnya macam-macam. Nanti kalau macam-macam, sampaikan ke Ustaz Somad itu, jangan macam-macam. Nanti kalau macam-macam dia mati. Kata Ambo, sampaikan kenya, Ambo lah bolak-balik mati. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang awak cari dalam tarekat iko? Ilahi anta maksudi waridhaka. Tuh, orang tarekat bersuluk bukan ingin tobang. Yang bersuluk ingin tobang Superman. Orang bersuluk bukan ingin kobal, dukun. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomah, karena setan tak bisa istiqomah. Itulah yang dididik dalam suluk. Allah 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 Allah. Kalau menyebut Allah subhanallah, kalau menyebut Allah alhamdulillah, kalau menyebut Allah Allahu akbar, menyebut Allah 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 bukan zikir. Iko wang iko gilo apa waras? Enggak pernah membaca ayat Quran. Alladzina yazkuruna Allah, Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang cuma berzikir di masjid, duduk subhanallah 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 subhanallah. Pernah mereka berzikir togak? Pernah mereka berzikir berbaring? Orang yang ada dalam ayat ini hanya orang yang bersuluk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah 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 Allah. Memasangkannya ke dalam qalbu, memasangkannya ke dalam hati, supaya jangan sampai mulut awak berzikir subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat sawit, namanya zikir brondol. Subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat kantor KPU karena belum daftar. Mohon maaf Bapak yang belum daftar. Apa tujuan
Narat Sabandia, supaya hati berzikir, kepala jangan terlalu sibuk berpikir. Yang jahat ini kok, yang jahat kau adalah yang jahat kau. Kenapa orang korupsi? Gara-gara ini jahat. Nanti kalau saya pensiun makan apa, bini saya mau shopping belanjanya apa, anak saya nanti mau sekolah apa. Akhirnya jahat, korupsi gara-gara kok. Kenapa orang bisa stres, depresi? Gara-gara utak. Maka uang gilo sehat. Dek apa? Dek enggak ada utak. Tapi otak ini tidak bisa kita hentikan. Otak ini tetap berbicara, bercakap suang. Itu maka orang tak bisa tidur sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena otaknya jalan terus. Nama penyakitnya insomnia. Orang berzikir hatinya tenang. Ustaz, saya payah tidur Pak Ustaz. Kenapa waktu bersuluk itu saya tertidur? Tandanya hatinya sudah berzikir. Makanya kalau ada jamaah waktu pengajian telolok tertidur, ambo belum pernah bongi kepada jamaah yang telolok, belum pernah memarah. Kenapa tertidur? Kenapa enggak? Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Yang bisa menenangkan hati ini cuma zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang bisa menenangkan hati hanya zikir. Yang sudah bersuluk, alhamdulillah, mudah-mudahan zikirnya istiqomah. Yang belum bersuluk, segera bersuluk. Ingat, malaikat maut sudah disimpang. Simpang atau berani. Lelaki yang dimuliakan Allah SWT, jangan menunggu tua, jangan bersuluk menunggu tua. Pak Kelmi, kalau jadi nanti jadi bupati Rokan Hulu, semua kepala dinas, kepala kantor, kepala badan wajib bersuluk. Siap tak Pak Kelmi? Siap bersuluk. Supaya apa? Kapolres, dandim, begitu letakkan langsung bisikan, Pak, mohon maaf, Bapak kan tinggal di 1000 suluk ya. Apa guna? Tinggal di negeri 1000 suluk, tapi tak tahu suluk, tak pernah bersuluk. Ayam mati di lumbung. Apa itu suluk? Suluk itu bid'ah. Suluk itu pelatihan. Suluk pelatihan zikir. Bagaimana cara berzikir? Iqra, bacalah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Nabi tak ada mengajarkan cara baca Quran. Gimana cara baca Quran? Alif di atas, alif di bawah, ya, alif di bawah. Yang tahu berarti langsung. Anak ini udah tahu. Anak ini a bataba tatata sapa. A batata apa mana pernah diajarkan Nabi? Alif di atas, alif di bawah, ya, alif di depan. Ada diajarkan Nabi. Zikir itu kaifiat, ada caranya. Diturunkan Nabi kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, bersilsilah, disusun sedemikian indah. Sedangkan membuat makanan ada caranya. Masukkan minyak, masukkan cabai, masukkan bawang, masukkan tomat sekaligus. Lain rasanya guys. Minyaknya panaskan dulu. Setelah panas baru masuk bawang. Setelah bawangnya kuning baru masuk cabai. Warna cabai berubah baru masuk tomat. Setelah tomatnya mencair, memisah antara minyak dengan buahnya semua, baru masuk air. Kamu kan tidak pandai masak. Itu lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad sudah menyampaikan 5 poin. Dari tadinya tausiah kok tidak pernah memandang ke belakang. Sebab kalau memandang ke belakang bahan tidak. Kalau di belakang kok pilot Sukhoi yang jam terbangnya yang 50.000. Di siko ada alumni Timur Tengah tertua sekarang, Ustaz Rustam Effendi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Kami dulu berangkat ke Timur Tengah itu termasuk terinspirasi karena beliau berangkat ke Mesir, ke Sudan, termasuk Tahambok. Jadi alumni Sudan, ditanya orang, Ustaz alumni Sudan? Iya. Kenal dengan Ustaz Rustam Effendi? Oh, dari mana aja kok berlaci-laci ada mana? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangka beliau tidak hanya duduk
di pondok mengurus santri, tidak hanya berorganisasi, tapi beliau turun menyelesaikan masalah-masalah. Oh, alumni Darussalam, alumni suluk, bukan berarti setelah bersuluk hanya menunggu malaikat maut memetik tasbih. Pas ditanya, bagaimana keadaan politik sekarang Pak? Saya sudah tinggalkan dunia. Tapi Bapak masih makan 3 kali. Beliau tidak meninggalkan dunia, beliau hidup di dunia. Coba perhatikan foto-foto Syekh Aidarus. Tengok foto Syekh Aidarus. Sorbannya, igalnya, jubahnya 2 lapis. Kenapa? Dia mau menunjukkan ilmu itu bermartabat. Jangan sampai anak pesantren bajunya koyak-koyak, tak bercuci, busuk pula. Tengok Syekh Aidarus, dia menunjukkan bahwa Syekh, mursyid, tariqah, faqih, alim, sufi, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sesuai ajaran Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini orang tasawuf ini meninggalkan dunia. Orang tasawuf tidak peduli dengan dunia. Ente belajar sama siapa? Kalau belajar dengan Syekh Aidarus, mengambil dari Buya Alaidin, maka tak meninggalkan dunia. Dunia sabilun ilal akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Maka cobalah tengok murid-murid Syekh Aidarus. Tidak ada yang kena penyakit 5L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidak ada. Coba tengok. Tengok Ustaz Afrizon Effendi, ganteng, cahaya wajahnya. Tengok Ustaz Nixon Hussein, wow, amazing. Mobilnya mahal, rumahnya besar, orangnya hebat, tidak ketinggalan ilmu komputer, foto ambo banyak diedit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hebatnya. Ada seorang ulama pakai baju bagus, pakai kuda bagus, datang orang, katanya orang Islam itu meninggalkan dunia, kenapa kudamu bagus, kenapa bajumu bagus? Apa kata dia? Kami sedangkan di dunia aja begini hebatnya, apalagi nanti di akhirat. Kamu sedangkan di dunia aja udah begini azab, apalagi nanti di. Itulah mengapa ambo pakai baju bagus. Kopi ambo malam tadi, ambo kan biasa ceramah di mana-mana pakai peci kan. Malam tadi entah 2 jam ambo mencari peci. Kopi yang paling bagus, bukan murah kok, oh 1 rial. Jubah yang paling bagus. Tadi tidak ada kusutnya, tapi dia di jalan tadi. Sorban, ambo cari sorban yang paling bagus ada di motor. Pas hendak turun, tidak laku di situ. Diganti dengan sorban terbagus. Sebelah kiri Darussalam Saran Kabur. Nanti kita masuk surga itu tidak sendirian, tapi berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk ke dalam surga berjamaah. Insyaallah yang akan masuk adalah jamaah Thariqat Naqsabandiyah Darussalam Kabul. Ketika dipanggil jamaah Thariqat Naqsabandiyah Darussalam, yang pertama Syekh Abdul Ghani, habis itu Syekh Aidarus, habis itu Buya Alaidin Atari, habis itu santri-santri, habis itu alumni-alumni. Pas di ujung-ujung tanya di malaikat, ini rombongan mana? Ampun tidak perlu jawab, cukup ampun tunjukkan. Selesai. Ustaz Somad ini mengada-ngada ini. Mana ada almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita berkumpul hari ini karena mahabbah. Boleh mau bertanya? Jawab dengan jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Iko ada pembagian sembako, Iko ada pembagian surat tanah. Sodonan datang Iko karena mahabbah kepada guru, mahabbah kepada zikir, mahabbah kepada bumi dan bertuah, mahabbah kepada pondok pesantren, mahabbah ikolah yang akan membuat awak bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Amin.
kalau tuan membeli kubis di kota Padang, sebetulnya ceramah ambokolah akan habis, tapi ada pula yang datang air minum, ada isinya pun tak. Sebetulnya ambo akan tambah 1 jam lagi, tapi di air putih 5 menit lagi. Ustaz tak boleh dikasih air teh. Panitia-panitia ceramah masjid, jangan kasih ustaz minum air teh manis sedang ceramah, pita suara lehernya rusak. Kasih air putih. Saya termasuk ustaz yang tak pandai menyindir-nyindir. Saya ustaz yang isi ceramah saya tidak bisa dibisik-bisik, karena yang suka berbisik itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ambo menyampaikan terserah apa yang ambo ingin sampaikan. Yang terakhir, yang ke dengan adanya haul iko awak berkumpul. Pejabat di Pekanbaru membuat acara namanya open house. Apa namanya? Open house. Open terbuka, house rumah. Open house rumah terbuka. Dari pagi sampai sore rumah dibuka, makanan banyak. Jangankan uang, lalat pun tak singgah. Kenapa? Orang tak mau makan haram. Hari ini berkumpul sampai tak ada tempat, sampai melimpah ruah. Yang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan orang hidup. Orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang banyak. Betul? Hari ini kita berkumpul karena Syekh Aidarus, padahal sudah meninggal dunia sejak tahun 1980. Abdul Somad, kira-kira kalau kau mati nanti mau tak orang ramai datang? Tentu. Kalau mau menengok orang hebat bukan mau hidup, tapi tengok sesudah meninggal dunia. Karena orang banyak tidak husnul khatimah. Doakan Ustaz Somad husnul khatimah. Doakan buya-buya awak, Ustaz awak husnul khatimah. Mohon maaf, 10 jari ya buang ke seboleh sama kepala. Ambo ndak bisa menyebutkan apa-apa tuan-tuan satu persatu. Kenapa? Bukan dek ambo ndak mau, ndak ingin. Yang ingin ambo sebutkan, ada Pak Ayat Cahyadi, ada Pak Dr. Promadi, tamat dari pesantren Darussalam, bisa pula dapat beasiswa ke Inggris. Kalau dari Darussalam ke Mesir, biasa besti. Dari Darussalam ke Mekah, biasa. Dari Darussalam bisa ke Inggris. Inggris sampai uang nendak mandi wajib. Bisanya dengan baca kitab. Jadi kalau ada orang sekarang, anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Malu menyebut anak pesantren. Darussalam Kabul, alumninya bisa ke Inggris. Allahu Akbar. Jadi jangan takut memasukkan anak ke pesantren. Tolong ibu pilih anak ibu yang paling cerdas, yang paling pandai, masukkan ke Darussalam Kabul. Alumni insya Allah akan seperti Syekh Aidarus insya Allah. Amin ya Rabbal. SMP pelajarannya cuma 5 Pak. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 5 cuma. Tapi kalau di pesantren, nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tafsir, alun qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Maka kalau anak bapak tak lulus di SMP, dicampakkan ke pesantren, hidup. Cari anak yang tercerdas, cari anak yang terpandai, cari anak yang paling hebat, masukkan kemari. Alumninya akan seperti Syekh Aidarus. Sekarang banyak orang tak mau anaknya sekolah agama, tak mau menerima alumni sekolah agama. Calon menantu SH, SD, bukakan pintu. SAG, anak larangan. Takut menyekolahkan anak agama. Kalau yang datang doktor diterima, datang LC lagi cemas. Saya tak mau anak saya sekolah agama pesantren nanti ke Mesir balik kurus macam Ustaz Somad. Iko kurus itu bukan dia tak makan. Iko memang sudah takdir. Sampai yang dimuliakan Allah. Bos sekolah agama sampai gini. Ustaz Nixon sekolah agama sampai gini. Ustaz Afrizal sekolah agama masih sampai sekarang.
punya jabatan ketua jurusan bahasa Arab, Ustadz Nixon ketua jurusan kelas internasional bahasa Inggris, itu alumni saudara. Maka jangan pernah menyepelekan pondok pesantren, dan saya yakin dan percaya ini adalah barokah dari para ulama awak insyaallah. Tadi ambo mulai jam 10 kurang 10, kinilah jam seboleh kurang 10, pas 60 menit. Walaupun tak nengok jam, ambo tahu. Dek apa tahu? Kaso kesemutan. Dari mana Ustaz tahu lah atau gak sejam? Tadi aku kan nengok ke situ, kan ada jam situ. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari dalam kitab Ittihaful Azkiya bi jawazit tawassul bil awliya wal anbiya, bertawassul dengan para wali, adab bertawassul dengan wali, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bacakan Al-Falah, bacakan An-Nas, hadiahkan ke almarhum, mintakanlah atawassalu ilaika biwaliyyika shalih, aku meminta kepada engkau ya Allah barokat wali engkau yang saleh Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, sebutkanlah segala hajat. Kalau hajat sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Buat kue-kue, ya Allah ini ingin meminang anak gadis, sobil namo tanya apa ikut nampu. Mudah-mudahan dikabulkan Allah segala hajat kita insyaallah. Itulah yang dapat ambo sampaikan kepada Buya, kepada para mursyid-mursyidin, minta maaf segala silap dan salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kesilapan ambo? Ambo tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.